Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Program studi Pendidikan Teknik Otomotif. Dalam hal ini saya akan membuat video uji kinerja dengan materi mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional dengan pendekatan saintifik. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau saya tanya kabar nanti, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, gitu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Untuk pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu perlu kita syukuri ya. Karena nikmat yang utama adalah nikmat sehat. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Duduk siap, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan pada hari ini membawa manfaat dan berkah. Jadi sebelum nanti pembelajaran dimulai, siapkan niatnya ya, niatnya ditata, terus bukunya silakan dikeluarkan dulu. Silakan bukunya ditaruh di atas meja atau kursi. Saya absen dulu. Farid, Lumadi, Andip, Arya Anggara, ini sudah bisa dimulai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jika minggu yang lalu kalian sudah membahas terkait dengan pemeriksaan motor starter ya, terus kemudian pemeriksaan bodi kontak, pemeriksaan baterai, dan lanjut ke komponen sistem pengapian yang lainnya. Jadi sebelum materi pada pagi hari ini Pak Sudi lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada pertanyaan untuk materi sebelumnya. Silakan angkat tangan ya, tanya. Silakan. Arya Anggara. Bertanya Pak, bagaimana ciri terhadap kabel tegangan tinggi atau kabel busi yang bagus? Bagaimana ciri kabel tegangan tinggi ya, atau tahanan kabel tegangan tinggi yang bagus? Baik, mungkin dari teman-temannya ada yang mau jawab? Silakan, saya pikir. Mikrofonnya dinyalakan dulu ya. Izin jawab. Ciri kabel tegangan tinggi yang bagus, nomor 1, tidak putus atau retak. 2, tahanannya tidak melebihi 25 kilo. Tepat sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk saya pikir. Jawaban dari saya pikir tadi sudah cukup bagus ya. Jadi ciri-ciri kalau kabel tegangan tinggi itu sudah tidak berfungsi atau sudah rusak. Nah, salah satunya yaitu tadi diukur tahanannya sudah lebih dari standar. Untuk standarnya tahanan kabel busi mungkin ada yang masih ingat? Lupa ya. Kalau praktek minggu lalu kan sudah kalian terapkan. Nah, untuk tahanannya kan maksimal 25 kilo ohm ya. Jadi kalau tahanannya kalian ukur menggunakan ampo untuk melebihi itu, dan itu
Berarti sudah tidak maksimal ya, perlu diganti. Pak, komponen apa saja yang terdapat pada sistem pengapian? Komponen apa saja yang terdapat pada sistem pengapian? Nah, silakan. Siapa yang menjawab ini? Lumadi. Silakan. Izin menjawab, Pak. Di antaranya ada baterai, kunci kotak, koin, distributor, kabel tegangan tinggi, kondensor, dan busi, Pak. Jawab. Tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Lumadi. Sebelum saya bacakan IPK dan tujuan pembelajaran, nah ini ada pertanyaan ini. Ini mobilnya Bapak Sudrun ya, ketika di starter bisa hidup, akan tetapi terdengar suara tidak normal. Suaranya agak menghijal atau pincang, seperti mesin mau mati. Nah ini menurut Anda apa penyebabnya? Dari pertanyaan ini mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan, Freda. Izin menjawab, Pak. Silakan. Bensin mau habis atau salah satu busi ada yang mati, Pak? Bensin mau habis atau salah satu busi ada yang mati. Bisa jadi ya. Berikan tepuk tangan untuk Freda. Nah, untuk mengatasi masalah ini, nanti kita akan bahas materinya yang berhubungan dengan gejala yang muncul tersebut. Untuk indikator pencapaian atau IPK yang harus kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi percikan bunga api pada sistem pengapian konvensional. Yang kedua, mengidentifikasi celah busi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi celah platina. Yang keempat, mengidentifikasi sudut duel. Dan yang kelima, mengidentifikasi saat pengapian pada sistem pengapian konvensional. Nah ini untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, tujuannya yang pertama yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi percikan bunga api pada sistem pengapian konvensional dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi celah busi. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi celah platina pada sistem pengapian konvensional. Yang ketiga, yang keempat ya, melalui diskusi dan menggali informasi, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi sudut duel pada sistem pengapian konvensional. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi dan menggali informasi, diharapkan siswa mampu pengapian. Nah itu tujuan yang harus kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya seperti ini. Ini menurut Anda, apa penyebab mesin tidak dapat hidup atau tidak ada percikan api di busi? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Jawab, Pak. Langsung ini dua kabel tegangan tinggi bocor, kita di kota
Ya, tepat sekali. Salah satunya seperti itu. Berikan tepuk tangan untuk nanti akan kita bahas lebih lanjut ya terkait gejala-gejala yang muncul. Nah, untuk lebih detailnya jawabannya seperti ini. Jadi yang disampaikan dari Ana tadi juga sudah ada di jawaban yang ada di PowerPoint depan ini. Baik, sebelum materi Pak sedikit lanjutkan, ini ada sedikit motivasi ya. Jadi kalian lihat dulu. Silakan dicermati video ini. Dari video tadi mungkin ada yang bisa berkomentar. Silakan. Jadi, Adim berjuang. Ya boleh. Jadi hidup ini perlu perjuangan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Ketika kita mau berusaha, insya Allah pasti bisa. Kalau tadi kan hewan apa tadi? Apa? Kiwi. Nah itu kan tidak bisa terbang ya. Tapi dia berusaha, ya, berusaha sekuat tenaga dan berpikir gimana caranya supaya bisa terbang. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah ya, cita-citanya bisa tercapai. Sampai tadi meneteskan air mata, katanya saya pikir terharu tadi ya, terharu. Berikan tepuk tangan untuk Adib ya. Adib. Sama juga seperti kalian. Jadi yang sudah dijawab oleh Anam itu juga sudah terdapat pada jawaban di depan ini ya. Penyebab mesin tidak bisa hidup atau tidak ada percikan api difusi. Salah satunya ini difusi mesin atau ada deposit berlebihan. Apa itu deposit? Ada tahu? Deposit itu semacam kerak ya, kerak-kerak yang sudah menempel di elektroda busi ya itu juga bisa mempengaruhi kinerja busi. Selanjutnya nih, ini kabel tegangan tinggi bocor. Nah ini juga terkait dengan pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya tadi? Preda ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi kinerja mesin. Kemudian rotor tidak terpasang. Rotor tidak terpasang. Sudah tahu ya untuk bahan dari rotor. Jadi ini juga sering terjadi, ini sering dialami oleh teman-temanmu. Jadi ketika melepas tutup distributor ya, ketika mau menyetel celah platina, biasanya kan rotornya dilepas. Nah, itu ada yang ditaruh sagu, terus lupa tidak dipasang lagi. Akhirnya apa? Ya, mesinnya tidak bisa hidup ya. Starter sampai sore tidak hidup. Terus selanjutnya urutan pengapian tidak benar. Nah ini juga menjadi faktor mesin tidak bisa hidup. Ini juga pernah dialami oleh temanmu. Ketika masanya tidak tepat, ini bisa terjadi suara ledakan ya, yang bolak-balik. Ini harusnya sesuai dengan FU. Apa itu FU? Firing order, atau artinya urutan dari pengapian. Selanjutnya platina menutup terus atau membuka terus. Nah ini nanti juga akan kalian diskusikan dengan temanmu. Jadi ketika platina membuka terus, apa yang terjadi? Ketika setelah platina menutup terus, apa yang terjadi? Dan nanti itu termasuk bahan diskusi kita pada kegiatan belajar hari ini.
Terus koin mati. Nah, kalau koin mati kan sudah pernah kalian lakukan pemeriksaan untuk pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan tahanan primer dan tahanan sekunder dari koil. Kemudian ada konektor kabel lepas, kemudian kabel putus dan kunci kontak rusak. Nah, ini juga menjadi faktor utama mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya harus ada ulir, harus ada terminal, ada isolator keramik. Kemudian untuk celah busi. Nah, yang terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kan ada juga mengidentifikasi dari celah busi. Yang bagus itu seperti apa? Jika celahnya terlalu rapat atau terlalu renggang, dampaknya apa? Nanti bisa kalian diskusikan. Ini adalah kondisi saat platina tertutup. Ini saat setelah platina tertutup seperti ini. Jadi arus yang dari negatif coil itu lewat setelah platina langsung ke ground. Ini ketika saat setelah platina menutup. Makanya nanti ketika kalian pemeriksaan saat pengapian ya, kan juga perlu tes pen ya. Ketika tes pennya kamu taruh di negatif coil ini, ketika kok celah platinanya menutup, nah itu tes pennya harusnya mati ya, mati. Nah ini posisi ketika celah platina menutup. Kemudian ketika celah platina terbuka, nah ini bisa kalian cermati untuk yang warna merah itu. Yang warna merah ini adalah aliran arusnya. Jadi ketika celah platina terbuka, nanti yang bekerja adalah kumparan sekunder dari koil. Kalau yang celah platina tertutup, yang bekerja adalah kumparan primer. Nah ini dengan juga lewat rotor ya, karena fungsi dari rotor apa? Pembagi ya, yang mengarahkan ke kabel busi sesuai dengan fairing order. Lah yang berputar ini apa ini? Apa ini? Kalau ini kan platina, ya, ini kan platina. Terus ini, nah berhubungan dengan rotor yang ini ya, rotor berarti ini kan distributor ya, distributor. Terus ini busi yang terjadi pengapian, yang memercikan bunga api, nah ini yang berwarna merah ini. Nah setelah ini akan Pak bikin bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Terus nanti kalian bisa diskusi. Untuk bahan diskusinya nanti Pak bikin bagi. Selain itu juga ditampilkan di layar. Nah nanti bahan diskusinya seperti ini yang ada di layar itu. Untuk kelompoknya Pak bikin bentuk dulu ya. Nanti ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1 terdiri dari Farid, Lumadi, terus Andip,
Ari Anggara, ini kelompok 1. Terus kelompok 2 ada Kirana Bayu, Nah, Kirana Bayu kelompok 2. Kelompok 3 mana? Tapi ya. Kelompok 4 terakhir. Siapa? Freda. Start aku. Sudah selesai. Ini buku yang presentasikan itu bisa sebagai bahan diskusi kalian. Selain itu juga bisa buka di grup kelas itu kan ada tutorial YouTube ya, bisa share, itu bisa sebagai bahan kalian belajar. Nah, itu juga ya. Ini kalau nggak salah bahasa itu namanya. Mulai dari nomor 1 ini bisa diskusi kecil, ketika masuk kecil dalam apa penyebabnya. Penyebab busuk tidak bisa memberikan bom api. Silakan yang besar, yang kecil. Ketika rata besar itu dari sudut proyeksi besar. Ketika rata besar, kecil, sebabnya ya. Besar. Terus pengapian. Ini kalau kamu praktek nanti dengan SPM, terus dikatakan dari kontrol sama saya itu. Terus kuliah di Twitter, dapat daftar CPNA, terus di Twitter khusus on, terus di Twitter Gloria, terus di goyang-goyang. Kita ketik, nah itu ketikkan ini di Twitter ada usaha, terus ditentang ya, tidak boleh buka. Nanti kalau di Twitter ada share akan juga itu saat pengapian pada teorinya 8 derajat sebelum CMA.
Sudah semua ya? Sudah bisa kembali ke posisi tadi. Bisa menghadap ke depan lagi. Baik, untuk diskusinya sudah selesai semua. Sudah ya? Baik, jika sudah, Pak Sodikin berharap ada dua kelompok yang maju ya, mempresentasikan hasil dari diskusi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mulai dari kelompok satu dulu ya. Silakan langsung satu. Andi, Bumardi, Ari Anggara ya. Nanti kalau berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Mengapa percikan bunga api pada busi kecil lemah? Karena arus primer tidak terputus dengan segera. Medan magnet pada koil tidak jatuh dengan cepat. Nomor 2, menurut Anda apa penyebab kemungkinan busi tidak memercikan bunga api? Jawaban, busi mati atau deposit berlebihan, kabel tegangan tinggi bocor berlebihan, motor tidak terpasang, urutan pengapian tidak benar, platina terganjal kotoran, platina menutup terus atau membuka terus, koil mati, kondensor mati, konektor kabel lepas, kabel putus, kotak rusak. Jawab. Sudah. Dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya mungkin apakah jawaban dari kelompok 1 ini sudah sempurna atau belum? Mungkin bisa ditambahi. Mungkin dari kelompok lain bisa menambahi. Kelompok berapa? Silakan. Baik, saya akan menambahkan apa ada yang kurang. Deposit penumpukan kerak, deposit berlebihan, kabel tegangan tinggi bocor, untuk distributor kotor, kabel ditutup listrik bertolak benang, untuk distributor rusak, kotak pengapian tidak benar, kotak penginan kotor, salam penginan tidak dapat, salam pengapian tidak dapat, koil rusak, kondensor rusak, konektor kabel kotor. Terima kasih. Mungkin bisa diterima untuk tambahan dari kelompok 2. Bisa ya. Jadi untuk jawaban dari kelompok 1 tadi sudah hampir betul ya. Memang masih kurang, dan tambahan yang disampaikan kelompok 2, nah itu sudah malah lebih sempurna ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian dari kelompok 1, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, bisa ditutup. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, alhamdulillah ya. Jadi untuk 2 kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk soalnya yang sudah Pak Sodikin share ke grup kelas. Ya, sudah saya share.
Silakan dikerjakan untuk soalnya. Waktunya 10 menit cukup ya. 10 menit. Nah, untuk kesimpulan hasil dari diskusi pada kegiatan hari ini terkait dengan percikan bunga api ya. Itu jika percikan bunga api kok kecil atau lemah, itu salah satu penyebabnya adalah yang pertama, karena arus primer tidak terputus dengan segera. Medan magnet pada koil tidak jatuh dengan cepat. Jadi kalau arus primer itu kan ketika setelah platinanya menutup, nah, arus primernya itu kan langsung ngalir ke ground. Nah, itu tidak segera terputus. Nah, hal itulah yang menyebabkan. Kemudian jika busi tidak mengerjakan api, salah satu penyebabnya adalah itu busi mati atau deposit berhenti. Kemudian kabel tegangan tinggi bocor. Kemudian rotor tidak dipasang. Kemudian urutan pengapian tidak benar. Jadi ekornya terbalik seperti yang dikatakan Adit tadi. Kemudian platina terganjal kotoran. Nah, ini juga bisa mempengaruhi dari kinerja busi. Makanya biasanya ada platina harus dibersihkan pakai tas gosok, itu karena apa? Mungkin di dalamnya ada kotoran. Kemudian platina menutup terus. Nah ini, ketika platina menutup terus, berarti kan arus dari koil kan langsung ngedrop terus, sehingga tidak bisa mengalir ke kumparan sekunder. Ya. Kumparan sekunder. Kumparan sekunder nanti yang meneruskan arus menuju busi, itu kumparan sekunder. Terus koil mati. Nah ini. Terus kabel konektor lepas atau putus, terus kunci kontak rusak, terus deposit. Nah, deposit yang saya katakan tadi, deposit itu adalah tumpukan kerak ya. Terdapat tumpukan kerak pada busi yang berlebihan, sehingga apa? Busi susah untuk hidup. Kemudian kabel tegangan tinggi bocor, tutup distributor kotor. Kemudian terdapat karbon pada tutup distributor. Nah, ini juga sering terjadi. Terus setelah platina tidak tepat, mungkin terlalu rapat ya, terlalu renggang, melebihi dari standarnya. Nah ini nanti juga sebagai penyebab kemungkinan busi tidak bisa memercikan bunga api. Terus kesimpulan selanjutnya, kesimpulan yang ketiga ya, jika celah platina terlalu kecil, nah ini bisa mengakibatkan sudut dualnya besar ya. Kemudian kontak poin menutup lebih cepat. Jika celahnya kecil, kontak poinnya menutup lebih cepat. Dan ini juga mempengaruhi kerja dari koil pengapian yang menyebabkan pembakarannya yang jelek. Dan kontak poin bisa terbakar karena apa? Terlalu nempel terus ya, nempel terus. Dan hal ini juga bisa disebabkan karena apa? Percikan yang berlebihan pada celah platina. Itu kalau terlalu sempit, celah platinanya terlalu sempit. Terus selanjutnya, ketika celah platinanya kok terlalu besar, nah itu terbalik ya. Jadi sudut dualnya malah lebih kecil. Dan ini menyebabkan kontak koin menutup lebar dan membuka lebih cepat.
Kemudian koil tidak punya waktu untuk memperoleh kejenuhan medan magnet. Dengan demikian bisa menimbulkan pembakaran yang jelek. Nih. Terus kesimpulan yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang sudut duel? Di sudut duel itu besarnya sudut putaran hubungan distributor saat kontak poin menutup. Kontak poin itu telah platina itu. Kemudian setelah kontak poin dapat merubah sudut duel. Nah ini berarti kontak poin tertutup lebih cepat dan menutupnya juga terlambat. Ini bisa meningkatkan sudut duel. Kemudian yang terakhir saat pengapian ya. Jadi saat pengapian itu adalah saat busi meluncurkan bunga api untuk mulai pembakaran. Saat pengapian diukur dalam derajat prosengkol, sebelum atau sudah TMA. Biasanya kalau menurut teorinya 8 derajat sebelum TMA, yaitu busi memercikan api. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kalian praktekkan ya untuk pemeriksaan dari saat pengapian. Nah ini bisa menggunakan test pen ya atau bisa menggunakan timing lag. Sudah tahu timing lag? Belum. Untuk pertemuan selanjutnya. Jadi ini yang bisa Pak Sodikin simpulkan untuk pada kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, untuk soal yang sudah Pak Sodikin share di grup ya, nanti bisa dikerjakan. Untuk mengumpulkannya terakhir sampai jam terakhir nanti. Sudah. Selain dari soal itu juga ada refleksi ya, refleksi diri terkait dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk refleksinya nanti Pak Sodikin share ke grup kelas via Google Form. Nah ini refleksinya seperti ini. Bentar. Nah, ini untuk soal refleksi. Silakan kalian isi nanti. Untuk isinya nanti setelah KBMI selesai, nggak apa-apa ya. Baik, sebelum Pak Sodikin akhiri mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan ya. Jadi kalau hari ini kan hanya mendiagnosis, kalau minggu depannya praktek kalian. Jadi langsung praktek bagaimana cara melakukan penyetelan celah busi, kemudian celah platina, dan melakukan praktikum penyetelan saat pengapian. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini saya rasa cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari Pak Sodikin cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.